Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita mau bersukacita dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Namun sebelumnya kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, yang senantiasa boleh memelihara dan memberkati kehidupan kami. Kami puji dan muliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur pada saat ini Tuhan berikan kami kesempatan dan waktu yang baik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami. Penuhi kami dengan kuat kuasa Roh Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan dapat kami mengerti, kami imani, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada minggu ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 50, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 50 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang mau kita dengar pada minggu ini, Allah sendirilah hakim. Allah sendirilah hakim. Bapak Ibu, kalau kita mengerti, memahami arti dari hakim, hakim adalah orang yang mengadili suatu perkara. Orang yang diberikan hak untuk mengadili suatu perkara, menyatakan benar atau tidak benar, bersalah atau tidak bersalah. Itulah hakim. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat pada masa ini, banyak kita orang-orang percaya seolah-olah menjadi hakim atas orang lain. Sering kita mengatakan orang itu bersalah. Sering kita memvonis orang bersalah dan mengatakan orang itu berdosa. Orang itu layak menerima hukuman Tuhan. Kita menjadi hakim atas sesama manusia. Kalau itu yang kita kerjakan Bapak Ibu saudara-saudara, sesungguhnya kita sudah salah di hadapan Tuhan. Karena yang akan menjadi hakim atas kehidupan manusia, yaitu Kristus Yesus yang datang kedua kali ke dunia ini untuk menghakimi kita yang hidup dan yang mati. Akan mengadili kita sesuai dengan apa yang kita lakukan selama dunia ini. Semua umat manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya,
apa yang diimaninya, dan apa yang dikerjakannya selama hidup di dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah yang menjadi hakim, bukanlah kita sesama manusia. Jadi ketika ada orang yang memiliki kesalahan, jangan pernah vonis dia salah dan dia berdosa, bahkan dia layak menerima hukuman dari Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menjadi hakim atas kehidupan sesama kita manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, pemazmur dalam bacaan kita pada minggu ini mengatakan kepada Tuhan Allah, Allah yang akan menghakimi bumi. Allah akan melihat apa yang dilakukan oleh umat manusia. Pemazmur melihat kalau umat Allah memberikan persembahan korban mereka kepada Tuhan dengan tidak sungguh-sungguh, dengan tidak hati yang tulus dan ikhlas. Mereka memang membawa persembahan korban syukur mereka. Mereka dengan membawa korban syukur mereka dengan memberikan korban sembelihan dan korban bakaran. Korban bakaran dan korban sembelihan berupa kambing, lembu, burung, dan lain sebagainya. Itu semua adalah kepunyaan Tuhan. Apakah Tuhan menginginkan harta umatnya dengan memberikan kambing, lembu, dan burung, bahkan binatang lainnya sebagai korban bakaran dan korban sembelihan? Kalau itu dilakukan umat Allah dengan tidak sungguh-sungguh dan dengan tidak hati yang tulus dan ikhlas, maka itu semua akan kesia-siaan. Dan Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara-saudara mana umat yang memberikan korban sembelihan dan korban bakarannya kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Tetapi Tuhan katakan, bukan itu yang aku inginkan. Aku menginginkan korban persembahan syukur. Bagaimana umat Allah diingatkan untuk mensyukuri setiap berkat dan anugerah yang mereka peroleh, yang mereka nikmati. Bagaimana hati mereka benar-benar datang kepada Allah, sumber kehidupan. Datang mensyukuri. Datang dengan tulus, bukan karena paksaan. Itu yang diinginkan Tuhan. Datang dengan memberikan persembahan syukur. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, harta yang kita miliki, harta yang dimiliki umat Allah pada saat itu semua bersumber dari Tuhan. Bukan itu yang diinginkan Tuhan. Tetapi hati yang mau bersyukur, hati yang mau memuliakan dan memuji Tuhan. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, semua dijelaskan oleh pemazmur. Tetapi pemazmur katakan jelas, Allah yang akan menjadi hakim atas umat Allah tentang persembahan, tentang ibadah mereka. Kalau kita lihat dan kita perhadapkan dengan diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita datang beribadah, datang memberikan persembahan kepada Tuhan, apakah itu sudah lahir dari syukur kita kepada Tuhan? Atau sebaliknya itu semua karena tanggung jawab kita kepada gereja, atau karena kita ingin dilihat orang, atau karena paksaan, bukan dari hati kita. Banyak orang Bapak Ibu Saudara-saudara datang memberi ke gereja, datang memberikan persembahan, orang lain melihat. Orang lain memberikan penilaian. Apa penilaiannya Bapak Ibu? Dia datang ke gereja karena ada maunya. Dia rajin ke gereja karena ada yang ingin dicapai. Dia memberikan
ucapan syukur kepada gereja karena ingin dilihat orang lain. Itu yang saya katakan tadi, kita menjadi hakim atas ibadah dan korban ucapan syukur orang lain. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tahu ketika kita datang beribadah, diri kita lah yang kita urusi dan diri kita fokuskan untuk memuliakan Tuhan, bukan melihat orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi hakim atas orang-orang di sekitar kita. Bahkan tak banyak Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga pernah menghakimi orang-orang yang melayani di gereja Tuhan pada saat itu, yang mengatakanlah kurang baik, yang mengatakanlah tidak tepat, yang mengatakan tidak layak. Biarlah segala ibadah, pujian, doa, dan firman Tuhan dalam ibadah itu menjadi perenungan dan menjadi ibadah yang sejati kita kepada Tuhan. Kita tidak mau menghakimi orang-orang di sekitar kita. Kalau ada orang yang beribadah, terpujilah nama Tuhan. Kalau ada yang mau memberi kepada Tuhan melalui gerejanya, terpujilah nama Tuhan. Jangan pernah kita mencibirnya, jangan pernah kita mengusiknya. Kita lihat diri kita masing-masing. Karena pemazmur jelas katakan Allah sendiri yang akan menjadi hakim atas ibadah, atas persembahan yang kita berikan. Kelak kita akan mempertanggungjawabkan apakah kita sudah menjadi orang percaya yang setia, orang yang percaya setia kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan melakukan ibadah dengan tulus hati dan memberikan segala persembahan syukur kita kepada Tuhan. Itu semua kelak akan kita pertanggungjawabkan, karena Allah yang menjadi hakim atas hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Jangan bangga, senang dipuji oleh sesama karena kita beribadah dan karena kita memberi kepada Tuhan. Tetapi biarlah melalui ibadah kita dan persembahan syukur kita, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan ingin melihat apakah kita menjadi pribadi yang tahu bersyukur. Segala berkat dan pertolongan Tuhan yang kita rasakan, apakah kita datang kembali kepada Dia yang memberikan itu kepada kita? Itu yang ingin dilihat Tuhan. Bagaimana umat Tuhan dan termasuk kita Bapak Ibu menjadi anak-anaknya yang tahu bersyukur, yang datang dengan kerendahan hati mensyukuri atas berkat Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi oleh karena anugerah Tuhan semata. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan pada minggu ini mengingatkan kita kembali, Allah sendirilah hakim, bukan kita yang menjadi hakim atas kehidupan sesama kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu boleh kami perdengarkan dan dengarkan pada saat ini. Ajari kami Tuhan untuk boleh beribadah kepada Tuhan dan memberikan korban syukur kami kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Bahkan kami dapat menikmati berkat anugerah Tuhan, semua itu berasal dari Tuhan saja. Biarlah Roh-Mu yang menolong kami juga untuk tidak menghakimi sesama kami, karena Tuhanlah sendiri yang akan menghakimi kami. Kami semua akan mempertanggungjawabkan atas setiap apa yang Tuhan berikan dan apa yang kami kerjakan selama di dunia ini. Roh-Mu yang menolong kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.